Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat malam. Oke, Salam. oke, baik teman-teman, kita mulai saja perkuliahan untuk malam ini ya. Untuk malam ini kita bahas tentang stateless, stateful, sama peg view ya. Oke, materinya sudah saya upload dari kampus, jadi silakan teman-teman untuk mendownload. Dan kalau ada laptop silakan dibuka dan buka project yang telah kita buat minggu kemarin. Oke. Stateless widget ya adalah widget yang tidak akan pernah berubah. Stateless widget merupakan widget yang dibuild hanya dengan konfigurasi yang telah diinisiasi sejak awal. Atau secara sederhananya dapat diartikan sebagai widget yang tidak dapat dirubah atau tidak akan pernah berubah gitu ya. Jadi dari awal kita belajar Flutter sampai dengan minggu kemarin kita sudah menggunakan stateless widget ini, yang artinya kalau kita menggunakan widget teks ya yang isinya adalah hello world, maka teks tersebut tidak pernah berubah gitu ya. Nah, ini karena kita menggunakan stateless widget gitu. Jadi kalau kita mau merubah pun berdasarkan suatu event ya, ketika kita mengklik atau apapun itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita menggunakan adalah stateless widget ini ya. Misalnya pada aplikasi berisi widget tag dengan kata hello world, kemudian aplikasi kita tidak menginginkan isi widget tersebut berubah, maka dalam kasus ini yang kita gunakan adalah stateless widget ya gitu. Pokoknya kalau kita mau menampilkan data yang tidak berubah selalu status seperti itu, kita gunakan adalah stateless widget ya. Nah, berikutnya adalah stateful widget. Stateful widget merupakan widget yang dinamis atau dapat berubah. Berbanding terbalik dengan stateless, stateful widget dapat mengupdate tampilan, merubah warna, menambah jumlah baris, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa apapun widget yang dapat berubah, maka itulah stateful widget. Jadi jika dianalogikan stateful widget seperti sebuah teko yang berisi air, namun air tersebut bisa berubah-ubah. Mungkin sekarang teh, besok juga kopi itu ya. Terus bisa juga air mineral dan lain sebagainya. Tapi tetap tempatnya adalah teko yang isinya aja yang berubah-ubah gitu. Oke. Berikutnya nanti kita akan bahas juga dengan nanti saya akan praktekkan sekaligus saja. Jadi saya akan bahas dulu materi semuanya dulu ya. Nah, ini adalah peg view widget. Pada peg view seperti namanya adalah widget yang digunakan untuk menaruh banyak kelas widget yang lainnya. Jadi dalam satu widget peg view itu kita dapat menaruh banyak kelas widget lainnya gitu ya, sama dengan kemarin ada kolom, ada juga row, ada juga stack dan sebagainya. Oke. Tapi di sini adalah menaruhnya di halaman yang berbeda. Jadi satu item di listnya itu kalau kita menggunakan analogi yang widget kolom atau row, dia disimpan dalam satu halaman begitu ya. Nah, user hanya perlu menggeser layarnya untuk berpindah dari satu kelas widget ke kelas widget lainnya gitu. Jadi kita untuk melihat perpindahan halaman berikutnya kita cukup menggeser dengan mentab, biasa menggeser seperti biasa ya. Gitu. Ini contohnya adalah peg view, seluruhnya adalah bisa satu halaman yaitu satu widget ya. Bisa stateless maupun stateful ya. Nah, ini ada contohnya adalah homepage, ada profile, ada dashboard page ya. Artinya satu kelas atau satu page ini disimpan dalam satu file tersendiri. Atau bisa juga kita menggunakan sebuah widget. Nah, widget biasa yaitu kontainer ya, kontainer, dan kita bisa campur dengan widget yang lainnya begitu. Tapi kontainer ini akan berada pada satu halaman ya. Nah, apa saja atribut sama metode yang ada pada widget peg view ya. Pertama adalah ini saya sengaja mewarnainya dengan warna merah. Ini yang harus kita fokuskan atau kita ingat ya. Ini hanya beberapa saja yang harus kita perhatikan. Pertama adalah skirt direction. Ini adalah untuk menentukan bagaimana pergeseran halamannya, apakah dia dari ke kiri ke kanan atau dia dari atas ke bawah kayak gitu ya. Scroll seperti kayak kita HP ke atas atau dia ke samping kiri kanan.
Berikutnya adalah ini reverse, ini adalah untuk scrollingnya mau berlawanan atau tidak. Nah, dibalik maksudnya reverse itu ya, tapi jarang digunakan ya. Ya kita istilahnya apa ya, nggak umum aja kita menggeser dari kanan ke dari kiri ke kanan itu enggak. Berikutnya adalah kontrol. Ini adalah digunakan untuk mengontrol sebuah page. Nanti kita bisa mendapatkan halaman page aja yang halaman berapa yang aktif ketika si halaman berpindah. Nah, ini ada fisik. Ini adalah untuk men-set animasi ketika sebuah halaman terakhir dipindahkan. Jadi kalau kita ada halaman terakhir ya, nanti kita bisa setting fisikalnya seperti apa ya. Ini untuk men-setnya ada di properti atau di atribut fisik ini. Nah, ini adalah onFake change. Ini adalah sebuah fungsi yang akan dipanggil ketika berpindah dari suatu halaman ke halaman lain. Itu adalah onFake change ya. Gitu. Oke. Bisa menggunakan kontrol untuk mengkontrol nilai si page-nya, tetapi untuk perpindahannya kita bisa menggunakan onFake change. Ini adalah metode ya, sebuah fungsi sebenarnya. Berikutnya adalah children. Children adalah semua item halaman pada ini dipakai di tethering. Ini ditampilkan pada si page view ini ya. Selanjutnya adalah sebuah widget begitu. Di satu halaman dan widget yang lainnya kita taruh di dalam atribut children. Berikutnya adalah fake snapping juga. Ini adalah artinya ketika perpindahan satu halaman tidak full satu halaman yang tampil, tapi ada 1/4 yang tampil untuk page selanjutnya. Begitu juga ketika kita melewati page 1, maka ada 1/4 dari halaman sebelumnya. Jadi enggak full semua ketutup satu halaman. Itu kita bisa atur di fake snappingnya. Oke, yang terakhir adalah scroll directionnya. Ini adalah untuk menentukan ke atas atau ke kiri. Jadi udah ya di atas ya. Oh iya udah bener. Ya saya copy paste ya. Oke, ini adalah fake view builder. Nah, ini kurang ini ya. Ini namanya ada dot builder. Jadi kalau teman-teman pernah baca teori di object oriented programming ya, si fake view itu adalah sebuah kelas ya, dimana setiap kelas kan punya konstruktor. Nah, ada satu kasus bagaimana kalau dia memiliki banyak konstruktor begitu. Nah, cara mengatasinya di Sidat itu ya, kalau di Java itu kayaknya sih boleh menggunakan nama konstruktornya itu beberapa kali atau menggunakan konstruk ya. Tapi kalau Sidat dia menggunakan metode konstruktornya adalah nama kelasnya. Nah, tetapi kalau dia banyak konstruktornya, maka dia menggunakan titik berikutnya adalah nama konstruktor yang dimaksud apa itu. Nah, di sini ada page view.builder, ini adalah konstruktor dari kelas page view begitu ya. Nah, coba dibaca-baca lagi yang materi sesi ketiga kalau nggak salah ya. Nah, sini sebenarnya hampir sama semua ya, sama dengan yang page view ya. Karena dia kan cuma konstruktornya saja. Jadi semua atribut yang ada di si ini, nah, maka di page view pun ada. Hanya dia menambahkan di bagian si ininya di value check-nya ada. Nah, ini item builder ya, item builder sama si item count ya. Jadi nanti kita akan menentukan halamannya itu ditaruh di dalam sebuah item builder ya. Ini adalah index with builder ya. Tipe datanya adalah index with builder. Makanya required maka harus ada katanya ya. Ini harus ada. Yang lainnya boleh tidak ada, boleh ada. Oke, ini saya punya kasus tentang onboarding page ya. Onboarding page itu adalah suatu halaman yang pertama kali aplikasi tampil ya. Biasanya untuk menerangkan secara singkat ini adalah aplikasi apa gitu. Ada beberapa halaman ya dengan menggunakan beberapa image, terus ada juga keterangannya ya.
Nah, tapi kalau teman-teman mau tahu apa secara jelas apa itu onboarding page, ini udah saya sertakan linknya di sini ya, tentang onboarding. Ini ya, user experience-nya, how to design onboarding for your mobile app di sini ya. Apa itu onboarding ya? Nah, silakan teman-teman dibaca saja ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ini adalah halaman awal, ada ini nama aplikasi apa nih, mungkin nggak tahu nih. Ini adalah ada gambarnya, ada informasi image-nya, terus ada keterangan title-nya, ya terus ada deskripsinya. Terus berikutnya halaman apa aja. Biasanya di sini adalah menerangkan tentang fitur-fitur yang ada pada aplikasi kita, seperti itu biasanya ya. Ya, tapi tidak semua fitur, tentunya adalah fitur-fitur unggulan si aplikasi kita, maka kita harus kenalkan ketika orang pertama kali menginstal aplikasi kita. Dan seharusnya ini hanya akan tampil sekali ya, ketika pertama kali menginstal. Kalau dia sudah menginstal atau mendaftarkan sebagai user atau sudah menginstal lah, maka dia tidak akan muncul lagi ya, langsung ke halaman utamanya. Begitu. Ini adalah onboarding page gitu ya. Nah, ini apa harus yang ada dalam apa fungsi apa saja harus ada dalam aplikasi onboarding ya. Ada greetingnya ya, ada selamat, ada informationnya, ada engagementnya ya, begitu. Oke, jadi silakan teman-teman dibaca saja. Terus bagaimana cara mencari ide desain untuk membuat sebuah halaman onboarding? Nah, ini juga sudah saya siapkan ya. Teman-teman bisa lihat di website dribbble.com, daftar saja ya. Gratis kok ya, saya pun sudah daftar di sini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh desain mobile ya, yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk desain aplikasi kita. Tes dulu suaranya masih jelas tidak? Ini kayaknya internetnya lambat banget nih. Halo semuanya. Masih Pak. Oh, masih jelas. Masih jelas Pak. Oke. Ini agak lama nih internetnya Ya, jadi siap. Oke ya. Kita sambil tunggu aja di sini karena kayaknya berat nih websitenya. Karena website desain biasanya banyak image sehingga agak lambat juga ya. Berbeda kalau hanya berupa blog mungkin lebih cepat ya. Oke, nanti kita lihat di situ. Nah, saya juga menyertakan bagaimana implementasi halaman onboarding pada sebuah Flutter ya. Ini YouTube dari luar kalau saya tidak salah ya, dari luar. Tidak lama waktu untuk menontonnya, tetapi dia mempersingkat kode-kodenya karena dia udah mempersiapkan kodenya, tinggal di drag ke exportnya. Kalau nggak salah dia menggunakan Android Studio deh, saya lupa lagi yang ini ya. Jadi silakan teman-teman lihat saya di sini. Nah, ini adalah onboardingnya, masih lama ya. Jadi masuk aja ke dribbble.com, langsung searching aja onboarding design kayak gitu ya. Nanti akan dapatkan. Oke, ini adalah contoh desain onboardingnya ya. Walaupun nanti kita tidak akan sama mungkin image-nya karena saya nggak dapat image ininya ya. Ini contoh aja seperti ini ya. Nanti kita bikin mungkin tiga halaman cukup ya. Ini ada berbeda background, terus ada image-nya juga berbeda, terus juga ada title-nya, terus di sini ada deskripsinya. Deskripsi menerangkan si title ini yang diwakili sama image. Jadi antara image, title sama deskripsi harus nyambung ya gitu. Ini juga sama. Sebenarnya tantangan kita untuk membuat onboarding itu justru di kontennya, bukan di bagian desainnya. Saya pikir gitu ya. Saya kalau mikir konten apa yang harus saya munculkan itu pasti akan sedikit stuck ya. Lama sekali ya. Macam meminta gitu ya. Maka
dianjurkan sekali kalau kita buat aplikasi memang tidak bisa sendiri, harus merangkul semua orang yang punya keahlian yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau kita rangkul orang yang biasa storytelling atau membuat cerpen atau biasa menggunakan apa, mereka akan lebih cepat daripada kita ya, yang seorang yang bergerak di bidang IT gitu. Oke, nah kalau kita sudah buat desain seperti ini, teman-teman bisa menggunakan Figma ya untuk mendesain ini. Nanti minggu depan saya akan kenal Figma deh ya. Jadi bagaimana kita buat desain seperti ini di Figma, namanya Figma Design. Tapi kalau mau belajar duluan, silakan teman-teman lihat di videonya Mas Kukuh yang kemarin saya share. Di situ dia bahas juga tentang Figma ya. Tuh, ya. Intinya sih sebenarnya kita ngulik aja ya. Saya sendiri nggak punya e-booknya, nggak punya tutornya, hanya mencoba-coba aja begitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari desainnya, kita punya backgroundnya, punya image-nya, punya title-nya, punya juga deskripsinya ya. Nah, ini kan sebuah objek yang kita bisa buat cetak birunya atau template-nya ke dalam sebuah kelas. Oke, maka saya kasih di sini, lihat dan pelajari materi Object Oriented Programming pertemuan ketiga ya, gitu. Nah, dari desain ini terus kita lihat atribut apa aja yang ada pada desain ini, kita implementasikan dalam sebuah codingan ya. Kita buat namanya adalah kelas onboarding model, boleh apapun namanya ya. Tuh. Terus kita buat di sini adalah namanya atributnya. Ini adalah atribut pada objek ini, ada backgroundnya, tipenya adalah color, ada image URL, tipenya adalah string, terus juga ada title, maksudnya title ini ya, tipenya string, dan description tipenya adalah string. Kalau lihat teman-teman ini ada tanda tanya, artinya adalah ini boleh null atau nullable ya, nullable variable. Nah, ini adalah namanya konstruktor ya. Ini konstruktor yang biasa ya. Nama metode konstruktornya adalah sama dengan nama kelasnya, onboarding model dalam kurung, parameternya adalah seperti ini. This background, terus this image, this title, dan this description. Oke, coba saya lihat aja dulu supaya tidak bingung apa itu OOP-nya, ada enggak di sini materinya. Saya lihat dark. Fundamental kayak nggak ada, saya akan download saja. Jadi lihatnya di sini di sesi ke benar-benar macet nih, internetnya nggak kuat. Ini ya. Oke, saya close dulu deh, nggak kuat ini. Di materi ketiga ini ada materi 1. Dan ini oke. Jadi saya udah janji kemarin juga ya, untuk si objek orientednya kita akan coba pelajari berbarengan di Flutternya gitu ya. Ya, yang seharusnya emang untuk materi ini tersendiri ya, tapi karena kita terkejar sama jumlah sesi yang terbatas ya, akhirnya disatuin dengan si Flutternya begitu ya. Memang harapannya sih teman-teman udah baca duluan untuk mempelajari yang Object Oriented Programming-nya. Oke. Jadi di sini sudah dapat mana tadi? Ini ya. Nah, seperti yang tadi ini. Sudah saya tutup. Oke.
Nah, di dribble juga teman-teman bisa mengupload karya teman-teman ya, nanti bisa kita tawarkan ke orang, biasa seperti itu ya, bisa kita jual sebenarnya ya. Sayangnya dia nggak ada yang free nya, jadi kalau ada yang free biasanya kita bisa download yang bisa kita buka di Figma ya. Nanti kalau udah di Figma kita bisa pisahin nih, ini gambarnya, kita bisa dapatkan juga colornya, warnanya apa kalau di Figma seperti itu, dan bisa kita ekspor ke dalam Flutter kita satu image jadi file tersendiri. Ya seperti ini ya, ada version kalau kita itu adalah tadi onboarding ya, ada first name string, string juga last name ya. Di sini ada metode-metodenya seperti ini ya. Maka kita untuk membuat sebuah kelasnya seperti ini adalah kelas ya, kelas, nama kelasnya apa, terus nah, ini contoh kelas yang enggak tanpa atribut ya, tanpa. Contohnya ini adalah kelas version, string name, guest, stringnya address, file name, string country dan Indonesia, seperti itu ya. Terus ini ada mengisi fieldnya, bagaimana cara merubahnya, ada metodenya, terus ada konstruktornya. Konstruktornya di bawah sebenarnya jauh materinya ya, untuk konstruktornya. Ini baru metode, operator, nah ini konstruktornya. Nah ya. Dan konstruktor itu adalah sebuah metode yang namanya sama dengan si nama kelasnya kita. Terus ada juga namanya nih variable shadowing ya. Jadi kemungkinan yang ini adalah sama dengan yang ini, maka disebut sebagai shadowing. Maka menggunakan this keyword supaya tidak bingung mau mengisi yang ini apa gitu ya. Nah, saya menggunakan adalah this ya, yang terakhir itu menggunakan this. This name, this address. Nah, ini adalah untuk mengenasi yang variable shadowing itu ya. Oke, di sini ada name konstruktor juga nantilah kalau saya perlukan ya. Oke, itu adalah sekilas tentang si kelasnya. Baik, kalau gitu kita akan coba satu-satu mulai dari stateless ya, terus juga ke page view-nya. Silahkan teman-teman buka projectnya, yaitu cd app_19b2 terus code titik seperti ini kemarin ya. Saya akan close semua dulu. Oke. Kita buat satu page ya, namanya adalah new file. Sini adalah onboarding page dat gitu ya. Dan saya akan buat yang stateless sebelumnya stf ya, start z, enter, onboarding page. Setelah itu kita import si material data. Lihat yang diciptakan dia adalah sebuah kelas onboarding ya. Terus dia juga buat namanya kelas yang sifatnya private ya, kan pakai underscore ya, yang hanya bisa dibaca di file ini saja. Ya, di sini create state-nya adalah sebuah kelas lagi. Jadi program kita adanya di sini ya, di bawah sini gitu. Oke, kita buat scaffold-nya dulu, scaffold. Terus kita buat body. Kita tes dulu yang kita buat center. Terus kita buat shield-nya adalah sebuah teks ya, yang isinya adalah sebuah data aja ya, sebuah data, variabel data. Oke. Nah, kita akan coba di sini tipe data string data
sama dengan di sini adalah hello world ya. Oke. Nanti munculnya adalah bolehlah tanpa pakai ini, langsung variabel aja kalau kebingungan ya. Di sini error, kenapa errornya? Problemnya adalah ya, itu ya, karena ini variabel. Oke, kita akan coba running saja di Chrome ya, di Chrome nggak apa-apa. Kita ganti dulu main page-nya, masuk ke onboarding page. Kita simpan, kita run without tebak. Nah, nanti kita buat sebuah tombol yang akan merubah isi teksnya ya, berdasarkan data yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita buat satu tombol di bawahnya, karena kita mau ada 2 widget, berarti kita harus wrapping menggunakan sebuah kolom ya enggak, karena ke bawah ya, wrapping kolom. Oke, sini baru kita menggunakan, namanya kemarin menggunakan elevated button ya, elevated button. Nah, ini adalah on page-nya. On page-nya kosongkan dulu. Ini sheet-nya adalah sebuah tag aja, tag say hello aja ya. Say hello. Say hello. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Simpan. Ini sudah muncul. Scaffold center column children text input button. Ini larinya mainnya ke onboarding page. Ini adalah onboarding page. Ini data. Oke, ada masalah. Kenapa tidak muncul? Ini elevated button ya. Nah, ini baru muncul ya, lama ini. Oke, jadi ketika kita klik say hello, maka kita akan rubah isi widget text box ini ya. Oke, jadi kita akan buat di sini nanti ya, on page-nya. Ketika kita menekan sebuah tombol yang ini, maka kita menginginkan adalah mengisi datanya dengan data yang kita inginkan gitu ya. Jadi adalah kita menggunakan, namanya adalah set state ya. Artinya adalah kita merubah sebuah state ini adalah sebuah variabel ya, istilahnya adalah state-nya apa yang akan kita set state-nya, yaitu adalah si datanya, sama dengan kita gunakan contohnya adalah selamat malam gitu ya. Kita simpan dan kita lihat di sini. Kalau kita klik di sini, maka di sini adalah selamat malam gitu ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan yang stateful widget, ini tidak akan bisa kita gunakan untuk merubah datanya, dan tidak akan ada namanya metode set state ini ya, kalau kita menggunakan stateless ya. Ya, ini adanya pada stateful begitu ya. Oke, jadi sudah terbayang mungkin yang pertama kali aplikasi si Flutter buat kan untuk menginkrementkan atau menambah nilainya ya. Sekarang kita sudah bisa kebayang ya.
untuk tinggal menambahkan nilainya saja ya. Contohnya mungkin saya buat di sini satu teks lagi. Tentu ada angka gitu. Angkanya kita buat di sini integer, angka kita kasih 0. Tipe string. Jadi kalau ini harus kita convert menjadi sebuah string. Ingat materi yang sesi kedua, bagaimana mengkonversi sebuah integer ke string. Tinggal kita integer dot to string gitu ya, itu saja. Terus kita di sini ketika kita mengklik yang tombolnya, tombol apa ya, buat satu lagi aja kali. Saya copy paste yang si electric buttonnya, Ctrl C, Ctrl V, terus mana situ adalah data plus sama dengan 1 gitu ya, operator yang kemarin ya, set state data. Oh maaf, angka pada angka ya, ini angka yang data. Oke, kita simpan sekarang. Tuh kita lihat kata-katanya, jangan say hello di bagian ininya. Increment ya, ini say hello. Oke, increment. Nah, udah kebayang ya, tinggal buat aja desainnya gitu. Terus kalau mau mengurangi juga bisa kita buat decrement di sininya gitu, bisa ya. Contohnya select button C, mau menggunakan button elevated button icon juga bisa. Nanti sudah teman-teman tahu bagaimana cara buatnya ya. Jadi intinya dia hanya pada bagian set state ya, set state. Say hello, increment, decrement tuh ya. Nanti saya pengen juga buat game tebak angka deh ya, kalau ada waktu ya. Oke, nanti habis udah mungkin iseng-iseng aja. Oke, itu adalah stateful ya, stateful widget ya. Jadi contohnya itu kenapa ininya ini sayang ya. Saya rename aja kali di sini. Jadi stateful page aja. Stateful page. Saya rename. Stateful. Harus manual. Namanya adalah stateful page. Oke, ini yang errornya di mana katanya? Inclusion.
sama ini. Tapi kalau teman-teman nanti buat awalnya adalah menggunakan kelas stateful page, otomatis ininya juga berubah ya. Ini saya ganti-ganti aja manual apa-apa. Terus apalagi yang harus gimana? Oh, ini. Oke, sudah. Oke, ini ya. Diagraman, saya hello. Oke. Itu adalah bahasan tentang stateful widget ya. Berikutnya kita coba buat onboarding yang keduanya ya, adalah onboarding page dot ya. Oke, kita buat stateful widget juga, namanya adalah onboarding page. Kita import material dat. Oke, kita buat di sini scaffold, terus ada bodinya. Ini bodinya kita buat sini adalah si page view. Page view. Ya. Terus kita buat childrennya adalah kita panggil setiap halaman aja ya. Pertama adalah latih page gitu ya. Terus kita panggil lagi di sini adalah user profile. Ini adalah memanggil sebuah kelas widget dari halaman yang lain ya. Berikutnya adalah apa nih, kita panggil lagi siapa nih, stateful yang barusan ya, stateful widget, stateful page. Oke, coba kita rubah di main page nya ini menjadi onboarding page, kita simpan. Oke. Ingat teman-teman, cara merubah di home nya nggak masalah ya, maka saya cepatkan aja barusan. Outputnya ini adalah pertama di sini. Kalau kita lihat onboardingnya adalah si latih page ya, maka munculnya adalah ini latih page ini ya. Nah, untuk bergesernya kita tinggal geser ke sini. Nggak mau dia geser. Page view, ada yang salahkah kata-katanya? Page view-nya sebentar ya. Page view bener ya, page view home page ini. Bakal refresh lagi, kita lihat dulu. Programnya adalah yang ini. Ini ya. Onboarding udah oke. Latih 1 munculnya di sini, cuman ya kenapa tidak mau refresh. Coba kita restart lagi. Oi, kenapa nggak mau dia? Harusnya bisa ya. Bentar, kenapa nggak bisa? Scaffold, body, page view nya udah oke. Kenapa ini nggak mau dia? Apakah hilangin 1, simpan. Nggak mau juga. Kenapa nggak mau digeser ini? Oke, saya akan coba panggil emulatornya dulu.
Ada yang salah? Teman-teman masih ada, mungkin ada yang fokus. Salahnya di mana saya? Children page view, ada masalah saya ya. Page view. Iya. Oke, kita coba, mungkin si browsernya masalah. Kita ganti menggunakan emulator Pixel 4. Yang salah, tapi seharusnya nggak masalah di browser juga sih sebenarnya ya. Ini nggak ada, iya nggak ada yang oke. Ini karena masalah image yang tadi, kalau error yang ini kan udah saya terangkan dulu ya. Oke, matiin dulu deh. Shift dulu. Emulator yang ini emulator yang ini adalah yang handphone jadi saya close dulu deh. Oke, kita coba launchnya pakai emulator ya. Kita lihat apakah dia jalan atau tidak ya. Seharusnya sih tidak masalah ya, kalau menurut saya sih, karena kodenya cuma sederhana seperti ini. Saya kembaliin lagi aja, Ctrl Z, Ctrl S. Oke, kita sambil nunggu aja. Nah, sambil nunggu kita buat sebuah kelas ya untuk menampung datanya. New file, kita buat namanya adalah onboarding model dot ya. Onboarding model dot nanti deh saya satuin aja lebih baik kali ya. Nah, teman-teman belum familiar cara importnya, lebih baik ya satuin aja di sini nanti. Nah, kita tunggu aja dulu deh, satu-satu dulu, sabar aja dulu. Oke, saya di kelas ini ya misalnya. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya silakan yang tadi yang menggunakan apa namanya tadi stateful widgetnya, yang mau tanya kan silakan. Ini kelas ini sebenarnya lumayan bagus dari segi kehadiran ya, cuman belum begitu aktif bertanya, jadi saya agak bingung menilainya. Tapi kalau melihat dari hasil tugasnya tadi baru 50% itu bagus semua ya. Saya lihat berarti udah paham, cuman nggak tahu, nggak mau bertanya karena memang udah paham atau malu gitu ya. Tapi ada satu orang yang semalam sampai saya remote laptopnya karena kesulitan instalasinya. Terencia namanya, siapa ya? Terencia kalau nggak salah, semalam itu saya bantu untuk ini, walaupun sampai sekarang belum bisa juga ternyata.
Oke, ini sudah. Oke. Nah, ini bisa di sini ya, aneh ya. Oke, di sini sih bisa ya. Nah, ini contohnya adalah page view. Nah, jadi menggeser aja untuk berpindahnya geser saja. Nah, ini yang statefulnya masih juga normal, decrement, increment bisa semua ya gitu. Oke, itu adalah untuk menampilkan beberapa halaman ya menggunakan page view begitu. Tapi kita bisa juga menampilkan beberapa widget dalam satu file, tapi untuk satu widget satu halaman ya. Contohnya menggunakan kontainer. Jadi kasus yang pada onboarding itu adalah sebenarnya untuk si kontainer atau si widget di dalam page view, bukan kelas stateless atau stateful dalam page view seperti yang ini ya gitu. Ini contoh aja. Oke, saya akan merubah saja di sini menggunakan kontainer yang kita inginkan ya. Selanjutnya saya ganti ya. Ini semua ini hanya contoh pertama. Sini kita gunakan contohnya adalah kontainer. Nah, kita bedain aja. Di sini colornya adalah colors dot, di sini ada amber, terus koma, terus Ctrl C, Ctrl V, tambahin aja, lengkapin itu ya shieldnya dulu. Shieldnya saya punya center contoh saja, nanti juga bisa berubah lagi. Shieldnya adalah teks ya, teksnya adalah ini halaman satu ini halaman satu, harus nanti halaman 2 ini ganti warnanya jadi green atau purple yang ada gelap. Harus saya tambahkan juga satu widget kontainer lagi, jadi ada 3. Ini halaman 3. Nah, ini warnanya adalah red gitu. Oke, seperti ini. Saya akan simpan dulu ya. Ini adalah halaman 2 ya, karena tadi kegeser. Halaman 1 yang ini warna amber, terus ini purple halaman 2, terus ini adalah red yang halaman 3. Oke, kita udah punya ini ya. Oke, berikutnya kalau kita lihat desainnya ya, mana desainnya. Nah, seperti ini ya, berarti ada image, terus ada teks sama teks ya. Tapi di bawah dia ada seperti ini ya, ada titik menunjukkan ini adalah slide yang pertama gitu ya. Ini terus kedua dan ketiga seperti itu. Oke. Oke, saya buat aja dulu datanya seperti ini dulu. Image-nya udah saya ini ya, udah saya copy sebenarnya, udah saya siapkan image-nya. Oh, saya nggak masukin sini ya. Image-nya udah saya upload di GitHub saya sebenarnya ya, ada di GitHub.
mudah-mudahan cepat aksesnya. Ini ada di Flutter Asset, terus ini ada Drawkit Vector Illustration Teamwork ya. Ini ada Figma, ada PNG, kita yang ini aja PNG. Nah, ini banyak cara downloadnya, harus semua ya, banyak ya. Download aja, biarkan ini udah mulai cepat nih, nggak terlalu lama kayaknya. Silakan teman-teman download aja ininya asetnya, tapi yang akan kita pakai cuma berapa aja sebenarnya, cuma 3 ya, kita ambil 3 aja. Ini bagian aset, ini cancel aja. Oke, cuma 7 megaan lah. Oke, kita akan show in folder. Nah, ini saya hapus, mau tugas juga. Terus saya klik kanan, extract here. Nah, kita lihat ini di PNG nya aja, coba kita lihat di sini. Oke, ini mau diambil yang mana, bagus semua, asal aja ya. Saya ambil 1 2 3 ini, saya akan drag atau saya rename dulu deh supaya nggak bingung nih kayak panjangan. Rename saya buat namanya adalah image onboard, image onboarding 1. Rename onboarding 2, terus rename onboarding 3. Oke, setelah itu saya akan buka VS Code nya, akan saya drag ke dalam aset kita di sini ya, di PNG. Set. Oke, sip, sudah selesai. Berikutnya saya akan bikin sebuah objeknya, data modelnya ya di sini. Di bawahnya kelas data onboarding atau onboarding model. Di sini adalah kita punya atribut background, tipenya adalah color ya, boleh kosong, adalah background. Terus kita punya string, itu adalah si title-nya. Terus kita punya string untuk deskripsinya, description. Terus kita punya juga string untuk image URL nya, image URL. Setelah itu kita buat konstruktornya, onboarding page, onboarding model, this background, onboarding
onboarding model background this title this description this image URL. Oke. Ini adalah kelas onboarding modelnya yang akan kita gunakan sebagai tipe data dari sebuah list onboardingnya. Jadi kita buat di sini. Ini adalah tadi di sini ya. Nah, ini kita buat sebuah list dengan tipe datanya adalah onboarding model. Nah, kita namain di sini adalah data. Kita langsung isi aja. Kita panggil kelasnya onboarding model dalam kurung. Pertama apa nih, kita bikin si backgroundnya kita kasih pertama adalah color dot green, terus koma, titlenya sesuai aja dengan yang tadi supaya nggak bingung. Titlenya adalah get inspired. Deskripsinya apa ini deskripsinya? Don't know what. Apa namanya kalau tag kosong itu Lorem ipsum. Nah itu ya. Mana ya ipsumnya? Mana dong contohnya? Ambil ini aja lah, asal aja. Taruh isunya segini. Nah, C saya besarkan ya supaya supaya kelihatan sih. Jadi si onboarding model ini adalah untuk si color green, hasilnya kayak nggak dikenal. Kita kasih amber. Ini adalah untuk titlenya, ini adalah untuk si deskripsinya. Panjang banget. Ya udah gini aja. Enter. Terus koma, enter. Ini punya si onboarding model. Terakhir adalah berarti adalah di asset /image onboarding 1.png. Ada yang error, ini koma. Errornya adalah apa katanya? Expire font. 1, 2, 3. Ada titik, ada aja titik koma ya. Oke. Nah, ini adalah untuk item pertama. Ini adalah berikutnya. Harusnya tinggal ganti di sini adalah tadi sebagai easy and healthy.
ini onboarding 2. Oke, warnanya jadi green. Save your favorites. Save your favorite. Ini tulisannya itu. Nah, ini kita punya data ya seperti ini, punya data onboarding. Nah, yang akan kita buat di sini adalah page view-nya menggunakan page view builder yang tadi itu ya. Jadi tidak menggunakan seperti ini. Jadi saya akan hapus di sininya. Nah, dulu ini menggunakan page view builder ya. Nah, ini ada required-nya, ini adalah wajib ya, ada item builder-nya. Oke. Item page view builder, ini harusnya adalah ini. Oke, nanti ini adalah sebuah fungsi ya yang dia mempunyai parameter itu adalah konteks dan sebuah indeks ya. Scaffold item builder, saya akan masukin dulu. Nah, dia punya item count ya di sana ya. Item count-nya adalah diambil dari si data kita, panjangnya ya, panjangnya length berarti kan. Oke, terus item buildernya di sini agak maju di bagian itemnya. Ini adalah returnnya adalah sebuah kontainer kayak tadi lagi ya. Terus itu koma. Di sini adalah childnya. Ini background image, kita mau bikin seperti apa dulu. Center, terus shieldnya adalah karena banyak apa namanya, banyak si widgetnya, kita gunakan kolom. Kolom childrennya itu adalah sebuah image asset berasal dari si sebentar, si item builder itu ini adalah build context integer. Iya, context integer. Oke, berarti adalah data dari indeks, artinya dari indeks pertama kan halaman pertama ya, indeks titik adalah ini URL. Oke, ush. Titik komanya atau closingnya ini agak nggak rapih, jadinya bingung saya. Returnnya adalah ini expected. Ini banyak di sini masalahnya. Ini adalah page builder. Oke, saya ulangi aja supaya nggak bingung. Yang page buildernya ini kayaknya acak-acakan banget, kelihatan. Saya close dulu. Ini adalah scaffold. Ini adalah si oke.
Oke, kita masukkan sekarang body, terus bodinya adalah si page view builder. Oke, terus ini saya bingung, ini adalah sebuah konteks index ya. Ini sebuah fungsi ya, jangan lupa sebuah fungsi. Return si kontainer aja dulu. Oke, tidak masalah, tinggal kita ini karena kesini terus saya harus tekan enter lagi ya. Di atasnya itu adalah item count-nya, diambil dari data titik length. Oke, terus si kontainernya kita buat di sini adalah child-nya adalah center. Terus di center dia punya child juga ya. Lihat desainnya ya. Seharusnya saya dibuat dulu ya di sini. Ini center. Ini kan 1, 2, 3 jadi kolom ya. Bahkan ini ada satu lagi adalah jadi 4 ya. Saya coba yang ini aja dulu. Jadi di center terus ada kolom. Childnya adalah kolom. Ya. Di kolom baru kita masukkan childnya adalah widget. Pertama adalah saya masukkan dulu adalah si image-nya ya. Betul, menggunakan image asset yang kita ambil datanya dari si data yang atas itu, data yang ini ya. Nah, ini data ini kan nomor 0 atau indeks 0, indeks 1 dan terusnya. Nah, ini kan diwakili sama si page-nya di sini ya. Nah, ini diwakili sama nilai si indeksnya ini nih. Jadi data untuk indeks yang aktif gitu ya. Ambil si propertinya adalah image URL gini gitu. Oke, terus ini the argument type string null katanya cannot be assigned parameter tipe string. Itu adalah yang ini nih. Jadi kita harus paksa ini ada datanya. Jadi kita gunakan tanda seru di sini ya, itu. Atau kalau mau yang menggunakan kemarin itu adalah untuk null check ya. Kalau null check itu boleh null check, tapi saya gunakan tanda seru aja, artinya memaksa bahwa ini ada datanya gitu. Risikonya kalau nggak ada datanya akan error. Oke, ini udah item code-nya udah oke. Cukup segini, jadi kita nggak usah nulis banyak sesuai dengan datanya. Dan kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini ada error, nggak dapat asset. Lihat di sini. Asset image onboarding 1 png. Asset. Oh, sorry. Ada png-nya. Di yang kita daftarkan di sini gimana? Di aspek YAML-nya. Oh iya, langsung ke sini ya. Oke, kita tambahin ada png-nya datanya. png slash simpan. Kita lihat di sini. Tes dulu. Oke, udah mulai ini ya. Oke, geser-geser udah ada. Oke ya. Oke, tinggal kita setting bagian ini. Ini bisa menggunakan save area sebenarnya ya. Ini kita
wrapping dengan save area atau kita gunakan paddingnya apa namanya, alif ini ada save sini. Oh, nggak boleh di biru dia. Kita bungkus dengan save area aja supaya nggak nabrak. Dan di atasnya save area ada di sini. Widget save area. Aplikasi seperti apa? Si pengennya ini yang atasnya nih ya. Jadi kalau yang ini berarti harus menggunakan stack ya supaya ke atas. Lambat sekali ini datanya. Oke, sip. Kita teruskan saja di sini. Si backgroundnya berarti si container adanya adalah di bagian decoration ya, box decoration, terus kita gunakan di sini adalah colornya, ambil dari si data index dot background. Oke, mulai kelihatan. Kita belum belajar warna yang itu ya, yang warna apa namanya, hexa ya, belum, baru menggunakan warna-warna. Terus ya tinggal kita tambahkan saja di kolom berikutnya ya. Di sini adalah si teks, widget teks, baru nyampe image saja. Kita tambahkan adalah teks itu adalah ambil dari data index titik title ya, karena dia ini no safety atau boleh null, kita gunakan tanda seru. Terus kita gunakan juga di sini adalah stylenya adalah tag style, font size itu adalah 18. Terus kita tambahkan juga fontnya adalah di sini berapa, 14. Di sini adalah untuk yang deskripsinya ya, deskripsinya. Oke, simpan. Nah, kita lihat. Nah, udah mulai kelihatan. Nah, tinggal kita buat ini jadi apa? Yang besar, warnanya seharusnya dari warna putih. Kita lihat dari saja ya teman-teman, tinggal buat aja saya pikir ya. Nanti yang sinteksnya kalau mau ini kasih padding atau kita bungkus dengan kontainer lagi atau menggunakan size box. Nah, ini kita gunakan contohnya 32, terus colornya adalah colors.white, terus font width-nya adalah font width bold ya. Ini adalah sekitar 18, tapi ini harus kita bungkus dengan si kontainer dan kita kasih paddingnya itu adalah edge aja. Sekitar berapa ya, 16. Oke.
Nah, udah mulai kelihatan agak ada sedikit perbedaan ya kita. Kita udah waktunya 35 menit, udah lewat 5 menit. Teman-teman gimana, mau diteruskan atau nanti saja minggu depan? Halo? Iya Pak. Ya Pak, halo. Mau diteruskan atau buat minggu depan yang bawahnya? Udah tanggung bagaimana? Kita tinggal dikit lagi Depan mungkin Pak. minggu depan Minggu ya. depan. Tinggal Iya. yang ini nih, kita buat ini nih nanti kita buat nih. Ya, seperti ini tinggal di center aja ya. Tinggal ditambah-tambahin aja. Yang penting outputnya udah dapat sebenarnya ini ya. Tinggal kita center. Ini warnanya pun belum saya rubah, seharusnya adalah warna putih. Nah, sebenarnya kalau di si onboarding page itu, di sini ada next ya. Terus di sini ada get started untuk halaman terakhirnya. Itu adalah get started, artinya kita menuju si halaman utama aplikasi kita itu ya. Oke, jadi teman-teman nanti ada mungkin kalau udah mulai teman-teman cari informasi kenapa saya harus capek-capek belajar yang onboarding, padahal ada packet namanya slider yang tinggal kita pakai aja. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sengaja saya kasih yang benar-benar kita buat ya, supaya kita tahu bagaimana proses pembuatannya, bagaimana menggunakan sebuah status widget, menggunakan juga image, menggunakan back view buildersnya. Nanti kalau kita sudah ini bisa kita gunakan juga untuk, contohnya kalau di Grab itu kan suka ada geser-geser untuk promo ya, menggunakan promo kayak gitu kan samping. Tapi dia menggunakan list view builder, tapi hampir sama dengan page view builder. Nanti saya akan kasih list view buildernya ya. Nah, coba aja teman-teman buka di aplikasi GoFood atau Grab, pasti dia bawahnya ada bagian promonya. Kalau kita geser gitu ya, nah itu dia menggunakan, kalau dia satu-satu si widgetnya menggunakan page view, tapi kalau dia bisa banyak ya di dalam si scrollnya itu menggunakan list view gitu. Tapi konsepnya atributnya pun hampir sama dengan si page view. Jadi kalau udah paham tentang yang list view ini, saya pikir yang sana pun akan lebih gampang memahaminya begitu ya. Terus juga kalau mau lebih indah lagi ya desainnya ini, teman-teman coba mulailah untuk mendownload si font-fontnya, terus kita taruh di asetnya dan kita rubah menggunakan font family-nya berdasarkan aset yang kita punya begitu. Oke, saya pikir ini lumayan cukup panjang ya, saya pikir untuk materi malam ini. Mungkin itu saja untuk malam ini.